Hai semuanya, coba deh jujur sebentar sama diri kamu sendiri. Tadi pagi, sejak kamu bangun ya, udah berapa kali nih suara di kepala kamu bilang, "Duh, kok bodoh banget sih tadi?" Atau, "Kamu nggak akan bisa deh ngelakuin ini atau itu," dan sebagainya yang negatif. Menurut data psikologi, mayoritas orang dewasa setidaknya punya 1 sampai 3 kali pikiran mengkritik diri sendiri yang muncul per jamnya. Ya, kalau dihitung-hitung ini bisa sampai puluhan kali dalam sehari ya. Suara inilah yang kita sebut sebagai inner critic atau si pengkritik batin. Inner critic ini yang bikin kita sering overthinking, menunda-nunda, atau bahkan enggak berani mencoba hal baru. Intinya, dia yang bikin kualitas hidup kita terhambat. Bagi kamu yang baru di channel ini, kenalin aku Rinkan Rin, seorang energy healer dan spiritual guide yang percaya banget kalau hidup yang damai dan berkualitas itu datangnya dari keselarasan soul, body, and mind-nya kita. Kali ini kita akan kenalan lebih dekat sama si pengkritik batin ini atau si inner critic. Kita jadi tahu dampaknya ke energi diri kita, dan yang paling penting kita tahu gimana cara membungkamnya tanpa perlu meditasi yang rumit. Jadi ini simple dan juga realistis. Jadi apa sih sebenarnya inner critic ini? Sederhananya, inner critic ini adalah suara internal yang tugasnya ini menilai, menghakimi, dan seringkali merendahkan diri kita. Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan pola pikir negatif yang terinternalisasi sejak kecil. Mungkin karena sering dikritik atau punya standar yang terlalu tinggi. Jangan salah paham ya, inner critic ini awalnya punya niat baik kok. Dia muncul sebagai mekanisme pertahanan diri. Dia berpikir, kalau aku sudah mengkritik diriku duluan, orang lain gak akan bisa menyakitiku. Tapi sayangnya, kritikan itu justru jadi senjata makan tuan yang menguras energi. Dampaknya ke energi dan diri kita, level energi kita menurun. Kritikan itu membuat kita stres. Stres memicu hormon kortisol. Secara ilmiah, kortisol yang berlebihan itu mengacaukan banyak sistem di tubuh, membuat kita jadi gampang capek dan menarik energi positif dari kita. Rasanya nih kayak lagi nge-charge handphone, tapi sambil dipakai main game yang berat gitu loh. Ya capek dong. Dampak yang kedua yaitu koneksi soul, body, and mind terputus. Saat fokus kita terlalu keras pada kritik negatif atau mind yang terdistorsi ini, kita jadi nggak peka sama kebutuhan sejati diri kita, yaitu soul and body. Sense of self kita jadi goyah. Kita jadi mudah ragu dan nggak percaya diri deh. Dan dampaknya yang terakhir yaitu hidup berjalan otomatis. Dalam artian, kita jadi gampang takut membuat keputusan karena takut salah. Akhirnya kita hidup berdasarkan apa kata orang atau apa kata si inner critic itu. Kita jadi nggak benar-benar hidup dari kesadaran spiritual kita. Kita jadi nggak bisa merdeka untuk mengambil keputusan secara objektif. Terus gimana nih caranya biar kita nggak terus-terusan jadi korban suara ini, nggak jadi korban si inner critic ini? Ya, ini 3 cara simpel yang bisa kamu coba selain melakukan meditasi nafas ya. Cara yang pertama yaitu beri nama si inner critic. Ya, ini terdengar aneh sih ya, tapi termasuk efektif kok. Anggap inner critic ini sebagai entitas yang terpisah, bukan dirimu yang seutuhnya. Misalnya, kasih dia nama si perfeksionis atau si Pak Hakim. Nah, saat inner critic mulai bersuara, jangan terima mentah-mentah. Jeda dulu ya 5 detik, kemudian cukup katakan dalam hati, "Oh, si perfeksionis mulai ngobrol nih. Aku dengar, tapi aku nggak perlu nurut." Nah, dengan memisahkan diri, kita mengambil kembali kendali energi dan mind kita, pikiran kita. Cara yang kedua, ganti peran dari kritikus menjadi pendamping. Inner critic kan biasanya bilang, kamu gagal, kamu mengecewakan. Nah, coba ubah perspektifnya. Kita nggak perlu membungkamnya total, tapi ganti perannya. Ubahlah menjadi pendamping yang peduli, compassionate companion. Jadi saat inner critic bilang, kamu harusnya lebih baik. Nah, balaslah, terima kasih sudah mengingatkanku. Aku tahu, aku sudah berusaha keras. Besok aku coba lagi dengan cara yang lebih baik. Nah, ini adalah cara praktis untuk mengaktifkan self-compassion atau kasih sayang pada diri kita sendiri.
yang terbukti secara neuroscience dapat menenangkan sistem ancaman di otak, yaitu amigdala. Cara yang ketiga yaitu gerakan energi secara fisik. Nah, ini mengalihkan energi negatif dari pikiran ke tubuh. Ini bukan meditasi ya, tetapi gerakan. Jadi, saat kamu merasa kritis banget nih sama diri sendiri, segera ubah postur tubuh kamu. Berdiri tegak, rentangkan bahu, dan ambil power pose atau posisi tubuh yang meyakinkan. Lalu, lakukan grounding sederhana. Kamu bisa melakukan dengan cara menginjakkan kaki kamu kuat-kuat ke lantai dan rasakan sensasi kaki kamu menapak lantai. Nah, energi itu butuh dialirkan. Dengan menggerakkan tubuh dan grounding, kita menarik kesadaran kita kembali ke body kita, ke tubuh kita. Bukan terjebak di loop pikiran negatif, si mind kita ini. Ini adalah cara cepat untuk menyelaraskan soul, body, and mind. 3 langkah ini adalah cara kita mengaktifkan kesadaran, mengembalikan kendali atas energi dan pikiran kita. Ingat, seburuk-buruknya inner critic, kamu selalu punya kekuatan untuk memilih mau dengerin dia atau dengerin dirimu yang sejati. Oke, sampai di sini dulu. Semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat dan bisa menjawab kebutuhanmu di fase ini ya. Dan kamu juga bisa mempraktekkan salah satu dari 3 cara tadi. And feel free kalau mau share di kolom komentar. Share juga opini kamu untuk melengkapi informasi yang kusampaikan kali ini. Kalau kamu ngerasa video ini relate banget dan juga bermanfaat, jangan lupa di like, share ke teman-teman kamu, share ke keluarga kamu, dan juga silakan subscribe ya. Jadi kita bisa bertumbuh bersama lewat obrolan kita setiap harinya. Thank you so much. Have more powerful and meaningful life. Bye-bye.